Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 5 ayat 1 hingga 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 hingga 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur. Tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Pohon-pohon aras Allah terlindung oleh rantingnya, dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan puncak-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat.
hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kananmu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua menurut Filipi pasal 3 ayat 4 hingga 14. Filipi pasal 3 ayat 4 hingga 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46, saya baca menurut terjemahan baru 2 LAI. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewa kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun, petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian Tuhan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani."
Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu ini, ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu ini, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, sebagai seorang Sulawesi Tengah asli, saya sangat suka dengan ikan segar dan teman-temannya semua yang dari laut, seafood ya. Nah, begitu sukanya saya akan lakukan apa saja untuk bisa menikmati. Dan saya sebenarnya paling suka berkenalan, terus saya tanya, "Kamu alergi seafood enggak?" Terus orangnya bilang, "Iya, alergi seafood." Nah, kita berteman. Karena mengurangi persaingan di meja makan, tidak perlu terjadi pertumpahan kuah woku, sambal dabu-dabu beterbangan, dan lain sebagainya. Jadi marilah kepadaku semua yang alergi seafood, kita berteman. Nah, sekitar tahun 2018, saya liburan di Bali, dan di antara semua tujuan, Pasar Kedonganan adalah tujuan favorit saya. Pasar Kedonganan itu memberi saya kesempatan untuk menikmati seafood Jimbaran harga pasaran. Ya, itu life hack hidup hemat biar jadi calon mantu idaman. Nah, tujuan saya hari itu ke Pasar Kedonganan tentu saja mencari ikan segar, dan khusus saya siapkan untuk saya bawa pulang. Waktu itu saya akan kembali ke Yogyakarta dengan penerbangan 2 hari kemudian setelah proses mencari ikan itu. Nah, saya tahu ada yang barangkali bertanya-tanya bagaimana cara membawa ikan segar. Saya beritahu caranya. Yang pertama adalah bersihkan ikannya sampai tuntas bersih. Yang kedua, masukkan ke dalam freezer. Dan yang ketiga, bekukan dia sebeku mungkin. Dan yang berikut, bungkus dia dalam plastik. Dan terakhir, masukkan dalam box styrofoam untuk siap ditenteng. Urusan di penerbangan berikutnya, beriman aja dulu. Nah, hari kedua setelah membeli ikan itu, tiba waktunya untuk saya kembali. Dan saya bangun pagi-pagi, betul-betul pagi waktu itu ya, dengan penuh semangat dan kecintaan kepada ikan-ikan yang sudah saya beli itu. Ya, oh saya nggak masukkan gambarnya, baik tidak usah dulu. Oke, bayangkan sajalah ikan yang segar, konon katanya matanya masih bening, tidak seperti mata kita beberapa yang sedang ngantuk saat ini, bening sekali.
Dan sudah siap untuk saya bawa ya. Sudah saya keluarkan, saya masukkan styrofoam. Begitu saya memasukkan semua itu, saya punya bayangan bahwa saya akan membawa dia sampai ke Yogyakarta. Saya akan bertemu beberapa sahabat saya yang walaupun saya benci karena sama-sama mencintai seafood. Oke lah, saya akan berbagi, menikmati bersama, dibakar, diiringi dengan lagu anak-anak senja, ya, dicampur dangdut, gitu, lalu disajikan, tersedia semuanya. Dan begitu larutnya saya dalam bayangan keindahan, kesenangan itu, lalu sahabat saya menepuk pundak saya dan berkata, "Heh, loh kok kamu masih mengemas ikan? Jam penerbanganmu sudah hampir." Saya kaget ya, dan tetap saja saya masih mengurusi ikan. Saya ikat dengan baik styrofoamnya, sudah siap. Saya mandi segera dan saya bilang, "Tolong pesankan kendaraan online itu ya." Selesai mandi, saya bersiap, ambil barang dan naik. Mobil jalan, ikannya ketinggalan. Sebentar, ini penting. Lalu turun, ambil lagi box styrofoam berisi ikan itu. Sampailah saya di bandara, saya lihat wajah Bapak Ibu mulai kesal, ada manusia seperti ini. Ya, saya sampai di bandara, di belakang saya adalah tas backpackeran dan di tangan saya box berisi styrofoam. Rata-rata kecepatan saya barangkali 60 km per jam, tapi hari itu karena box di tangan kanan ya berkurang lah. 30 km per jam, ketik-ketik kayak penguin yang sedang lari itu. Sampai di counter lalu penjaganya berkata dengan muka penuh penghakiman, "Sudah tutup." Ya, ketika membaca tiket saya, sudah tutup, ini sudah boarding, sudah take off, ya, sudah siap. Baiklah, tidak perlu mengamuk, saya hamba Tuhan. Dan saya yang salah begitu. Saya kembali dengan kesal pada diri sendiri. Lalu saya melipir, ada kafe di sana, kopi, sekali lagi menghibur jiwa saya. Lalu saya duduk sambil menatap styrofoam saya dan berkata, "Betapa berharganya kamu ikan-ikanku. Mari kita kembali memesan tiket pesawat." Saudara-saudara, ketinggalan pesawat karena ikan adalah hal yang konyol. Sampai sekarang saya juga masih agak gimana gitu menceritakan, tapi ini kebutuhan pembukaan khotbah yang baik, ada cerita. Saya ceritakan dengan sedikit malu. Nah, bagi saya ikan-ikan itu adalah hal yang menyenangkan. Bahkan ada sebenarnya kalau mau jujur kepada para sahabat yang menikmati ikan bakar seharga tiket pesawat waktu itu, saya ada sedikit bangga membawa ikan-ikan segar ke Yogyakarta yang katanya sulit mencari entah ke Superindo dan kawan-kawan. Saya cukup bangga. Saya senang, saya bangga. Dan begitu berharganya ikan-ikan itu, ya saya sampai lupa yang lebih penting yaitu jadwal penerbangan saya. Sangat mungkin dalam diri manusia itu punya preferensi ya Bapak Ibu Saudara, punya kesenangan, punya hal yang bahkan bisa membuat dia lupa waktu, lupa sudah berapa jam yang dihabiskan, lupa seberapa banyak perasaannya yang tercurah pada hal itu. Jika itu ikan dan ketinggalan pesawat, selagi masih ada sedikit berkat Tuhan di dompet, bolehlah saya beli lagi, tidak harus berenang mengarungi Selat Bali ke Surabaya ini. Nah, bagaimana jika ini soal iman? Semua barangkali serempak berkata, siapa yang paling berharga? Kristus. Tetapi kalau sudah kita cek satu persatu, barangkali mungkin karena preferensi, karena kesenangan-kesenangan manusia kita, apa yang paling berharga itu sadar atau tidak, sangat mungkin kita lepaskan. Kristus yang paling berharga. Tetapi karena kita punya sesuatu yang kita senang, kita banggakan, kita pilih itu, sadar atau tidak kita melepaskan yang paling berharga itu. Padahal sebenarnya apa yang perlu kita lepaskan ialah kebanggaan pada hal-hal lahiriah.
karena Kristus yang berharga. Melalui Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 3, kita bisa tahu ada orang-orang yang bermegah pada hal-hal lahiria, dan oleh Rasul Paulus mereka secara kasar disebut sebagai, saya bacakan saja sesuai teksnya, anjing-anjing, nadanya benar, anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Mengapa? Karena mereka bukan hanya meyakini sesuatu, tetapi mereka juga bergiat untuk mengajarkannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi yang di dalam dirinya merasa bahwa mereka sudah punya checklist. Apa itu? Latar belakang, kemudian checklist praktek-praktek keimanan, ritual, yang dengan checklist itu mereka kemudian merasa, aku sudah punya iman yang sejati. Dan kalau melihat yang lain, aku lebih dari yang lain. Dan siapa yang terganggu, siapa yang kena masalah dengan ajaran soal checklist-checklist seperti ini? Mereka adalah orang-orang Kristen non-Yahudi. Mereka adalah orang-orang Kristen Yunani. Mereka adalah pensiunan tentara Romawi, kota Filipi itu. Mereka adalah orang yang terbiasa betul tahu makna pencapaian sebagai hasil kerja keras dalam karir militer. Ada pangkat, ada jabatan, ada hierarki, dan semua itu dicapai dari kerja keras, dari dedikasi. Kelompok yang berikut ialah orang-orang elit yang memang terbiasa bergaul dengan latar belakang yang sama. Nah, dua orang ini dan lebih luas lagi, termasuk orang-orang yang sederhana, mereka tidak mampu mengisi checklist-checklist seperti Kristen Yahudi itu. Dan akibatnya apa? Ketika mereka tidak mampu mengisi checklist itu, kemudian ada ajaran bahwa ini harus dipenuhi, kamu harus bersunat dan lain sebagainya. Perlahan-lahan mereka digiring pada pemahaman yang keliru bahwa iman adalah soal apa yang manusia bisa kerjakan. Iman yang sejati itu berarti hasil upaya manusia. Hal ini tidak benar, Bapak Ibu Saudara, dan karena itu Paulus menunjukkan bahwa dirinya sendiri bahkan tidak lagi berbangga pada hal-hal yang lahiria itu. Dia bahkan menyebut diri satu, rugi. Dan yang berikut dia menyebut semuanya itu sebagai sampah. Terjemahan lainnya, kotoran. Sesuatu yang kalau sampah barangkali kita masih semangat memegangnya, mencari tempat sampah, ini kertas, ini untuk plastik, ini untuk yang bisa organik. Kotoran, sesuatu yang tidak perlu lagi dipegang, disentuh, biarkan. Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 6 dengan bahasa yang cukup saya ulangi supaya lebih kita tangkap. Yang pertama, dia lahir dari keluarga yang taat ajaran agama. Checklist. Dia lahir dari suku yang menghasilkan raja pertama, orang Israel. Checklist. Dia lahir sebagai keturunan murni, enggak bercampur dengan bangsa lain. Checklist. Dia bagian dari perjuangan kebangunan rohani orang Yahudi, yaitu orang Farisi. Checklist. Dia cinta, patriotik terhadap agama Yahudi. Maka dia menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus. Karena bagi dia itu adalah pelanggaran. Checklist. Dia memiliki tingkat komitmen kerohanian yang tinggi. Dia menyebut dirinya sendiri taat. Checklist, 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 checklist. Sambil membaca checklist ini, berapa di antara kita yang juga mengingat, oh ini juga checklistku. Terhadap semua itu Rasul Paulus berkata, aku rugi. Itu sampah. Itu checklist-checklist lahiria yang dibanggakan oleh pekerja-pekerja yang jahat itu. Kebanggaan pada hal-hal lahiria
sebenarnya menjadi masalah bukan berhenti pada kebanggaan lahiriah itu, tetapi kebanggaan pada hal-hal lahiriah ini Bapak Ibu bisa menjadi makanan yang empuk sekali bagi kuasa dosa kesombongan. Ada dua masalahnya. Yang pertama bahwa oleh karena kesombongan manusia yang katanya beriman itu bisa merasa diri di atas dari yang lain, atau sebaliknya di bawah dari yang lain. Dan yang berikut ialah bahwa lebih jauh lagi manusia ini bisa merasa setara dengan Allah yang menganugerahkan segala sesuatu termasuk keselamatan itu. Orang-orang Kristen Yahudi merasa diri punya kadar iman sejati di atas orang lain karena mereka sudah memenuhi checklist latar belakang dan praktek hidup. Ini kesombongan. Orang-orang Kristen Yunani merasa rendah diri karena mereka tidak punya itu semua. Mereka sendiri lupa ada satu pujian yang dituliskan dan kita bisa baca di pasal 1. Rasul Paulus bersuka cita karena jemaat di Filipi apa? Sudah menerima Kristus. Paulus tidak memuji, Paulus tidak bersuka cita karena mereka punya checklist-checklist yang sudah terpenuhi itu. Tetapi dia berkata di sana, kalian sudah menerima Kristus. Mari ingat, Allah melalui Yesus Kristus sudah mengerjakan keselamatan dengan tuntas di kayu salib. Itu artinya Dia yang punya inisiatif. Tidak ada satupun tindakan manusia yang bisa membujuk-bujuk Allah untuk melakukan sesuatu, termasuk mengerjakan keselamatan itu. Dia sudah melakukan dan inisiatif itu datangnya dari Dia. Mari juga ingat bahwa pekerjaan keselamatan itu berarti bahwa Dia dari tempat yang maha tinggi itu turun, mengurangi dirinya sedemikian rupa, dan di surat Filipi dikatakan mengosongkan diri supaya apa? Manusia yang harusnya merasa kurang itu kini menjadi cukup. Orang-orang di Filipi cukup. Mereka yang tidak punya checklist cukup. Bapak, Ibu, dan saya cukup. Dan itu berarti bahwa iman sejati adalah soal relasi kita dengan Kristus Sang Juru Selamat. Kebanggaan pada hal-hal lahiriah membawa manusia pada puncak gunung kesombongan atau sebaliknya pada jurang rendah diri. Tetapi kebanggaan akan Kristus membawa manusia pada rasa cukup yang memberikan kelegaan untuk percaya kepadanya tanpa hambatan akan hal-hal yang lahiriah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita semua saat ini sedang lapar. Bayangkan. Oh, memang lapar ya, tidak perlu dibayangkan. Di hadapan kita ada beberapa donat. Sebut saja 8 donat gitu ya. Lalu kita makan. Setiap orang dapat 8. Saya tahu wajah senyum Anda membayangkan Jeko kecil-kecil. Saya suka yang Al Capone, Anda suka yang mana? Ya, makan 1 kurang. Makan 2 terus. 3, kita punya berapa donat tadi? 8. Sampai pada donat ke-8 lalu kita kenyang. Donat-donat itu bertemu di dalam perut kita. Shalom. Apa kabar? Oh, kamu yang masuk duluan ya. Oke, gimana rasanya bertemu dengan lambung model seperti ini? Udah banyak tukaknya dan lain sebagainya. Lalu donat ke-8 ngomong kepada donat pertama, kamu kurang berisi. Gara-gara kamu kurang berisi, mereka makan. Lihat, aku yang ke-8 ini mengenyangkan. Aku yang paling berisi. Aku yang membuat kenyang. Nomor 1, 2, sampai 7, engkau semua tidak berisi. Saya yang membuat si Tuhan ini kenyang.
Nah, apakah Anda setuju dengan perkataan donat ke-8? Kenyangnya orang dengan donat ke-8 itu tidak terjadi jika yang 1 sampai 7 enggak masuk. Bahkan sebenarnya kalau masih ada yang ke-9, ambil lagi kan. Orang yang mengandalkan hal-hal lahiriah yang fokusnya pada pencapaian pribadinya akan melihat keberhasilannya itu ditentukan oleh usahanya sendiri. Mereka merasa bahwa hidup mereka sampai hari ini karena kekuatannya. Semua keberhasilan, kebahagiaan, bahkan lebih lucunya lagi, keruntuhan dunia ini seakan-akan terletak pada pundaknya. Dan juga keberhasilan orang lain adalah miliknya. Karena aku si donat ke-8 ini. Nah, mereka yang demikian saudara-saudara akan terjebak di antara dua perasaan tadi. Kesombongan karena merasa diri lebih dari yang lain. Atau sebaliknya, kurang, gak pernah cukup, rendah dari yang lain, checklistnya gak nyampe. Maka penting bagi kita untuk memiliki rasa cukup di dalam Kristus. Kristus adalah yang paling berharga dan di dalam Dia kita berbangga. Pegang itu, jalani itu dan pegang apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan mengingat Kristus sudah diberikan. Yang lain itu kita pegang dengan respon syukur dan tanggung jawab iman. Bicara soal menerima Kristus lalu menerima hal yang lain. Bayangan yang paling saya senangi ialah berdoa dengan tangan terbuka. Barangkali kita mengaitkannya dengan tradisi tertentu. Tetapi pernahkah kita membayangkan bahwa ketika kita berdoa, meminta segala sesuatu apa saja kita sebut, termasuk hal-hal yang kita syukuri dan kita banggakan itu. Pernahkah kita membayangkan bahwa sebenar-benarnya dalam sikap iman kita, tangan kita tidak pernah boleh menutup, ngekip itu untuk kita. Tetapi dengan bahasa iman kepada Tuhan mengatakan, tanganku terbuka, Tuhan yang beri, Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh isi, Tuhan bahkan boleh ambil kapan saja. Aku tidak melekat pada apapun yang Tuhan taruh di tanganku, karena aku melekat hanya padamu, Kristus yang paling berharga. Aku letakkan, Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa beri. Bagi kita saat ini yang masih berpaut dengan ingatan-ingatan kebanggaan akan masa lalu yang barangkali tiba-tiba hilang dari hidup kita. Hal-hal yang kita anggap berharga tetapi tidak lagi seperti dulu. Saya tahu ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan seketika. Saya tahu juga di antara kita ada yang pasca pensiun berjuang betul untuk menyesuaikan diri karena ketika masih bekerja di sanalah kebanggaan dan perasaan berguna itu ada. Dan masa pensiun bukan hal yang mudah, itu perjuangan transisi untuk menerima. Saya tahu juga ada mereka yang berjuang untuk menyesuaikan dengan keadaan baru di rumah. Ketika suasana rumah itu tidak lagi seindah, serukun yang sebelumnya. Ada orang tua yang tadinya saling cinta dan kita bangga sebagai anak-anaknya. Tetapi orang tua kita sedang bergumul satu dengan yang lain di dalam ketidakcocokan. Saya juga tahu ada di antara kita yang bergumul, Tuhan kenapa bentuk tubuhku seperti ini? Kenapa hidungku ini kurang 2 senti? Kenapa bentuk lingkar pinggangku ini melebihi dari idolaku yang ada di media sosial itu? Mengapa aku yang udah being friendly dan baik ini tetap single? Ada banyak hal yang mengapa yang rasa-rasanya kalau kita gak punya itu gak bisa bangga Tuhan. Hari ini saya ajak kita untuk mengingat, termasuk pada pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan padanya kita bangga. Dia yang sudah berkorban, mengosongkan dirinya,
itu supaya kita yang mungkin merasa kurang saat ini kembali merasa cukup. Lepaskan apa yang kita anggap berharga karena Kristus lebih berharga. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau kemudian kita sudah melepaskan kebanggaan pada hal-hal lahiriah demi Kristus yang berharga itu? Bagian yang berikutnya ialah bahwa kita bisa semakin mengenal dan mengalami kuasa Kristus. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, mari kita baca bersama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengenal dan mengalami kuasa Kristus itu adalah sebuah laku iman setiap hari. Rasul Paulus bahkan mengajak kita seperti di ayat tadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Mengenal dan mengalami kuasa Kristus adalah upaya kesadaran iman yang perlu dibangun setiap hari. Tetapi sekali lagi mari kita ingat bersama, kita mampu karena Kristus itu sendiri yang lebih dahulu menangkap kita dan bukan semata karena upaya manusia. Kristus sudah menangkap kita. Kristus sudah menangkap Bapak Ibu Saudara. Kristus tidak akan pernah melepaskan Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu mari kita mengubah arah yang tadinya kita berorientasi pada kebanggaan lahiriah, pada apa-apa yang kita raih dari masa lampau, mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Dan di ayat 13 sampai 14 dikatakan, karena Kristus sudah menangkap kita, kita miliknya menjadi berubah arah. Lepaskan apa yang kita anggap berharga, orientasi yang mengikat kita. Kalaupun kita pegang itu, kita pegang dengan menatap ke depan bahwa Dia Tuhan mengundang kita untuk berjalan maju dengan kuat. Jalan. Dan dengan begitulah nyata kuasa Kristus yang kita kenal itu. Seperti sebuah judul lagu, Take Hold of My Hand, yang diterjemahkan pegang tanganku, yang tadi kita nyanyikan. Tuhan, aku lepaskan yang kuanggap berharga. Kapan Tuhan beri, kapan Tuhan ambil, tanganku terbuka. Supaya apa? Supaya aku bisa merasakan tanganmu yang memegang aku. Di bagian refrennya kita sangat familiar. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ingat, kuasa Kristus menjadi nyata dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Dia Allah yang dekat, tangannya menggenggam kita. Bahkan kakinya juga melangkah bersama dengan kita. Kuasa Kristus yang menggenggam tangan kita dan melangkah bersama kita itu juga menjadi nyata melalui Kristus kecil. Orang Kristen, lewat murid-muridnya. Dan jika saat ini sedang datang bersama pasangan, bersama sahabat, bersama anak, maukah engkau menggenggam tangan yang terkasih? Kita adalah Kristus kecil yang bisa menyatakan genggaman tangan Tuhan yang peduli pada Dia yang kita kasihi. Dia sahabatmu,
dia anakmu, pegang. Genggaman tangan seorang sahabat, genggaman teman pasangan, genggaman tangan anak kepada orang tua adalah genggaman tangan yang mengingatkan kita, Kristus gak pernah meninggalkan kita. Kuasanya nyata lewat orang-orang di sekitar kita. Dan yang berikut, kita sudah merasakan genggaman tangan yang terkasih atau nanti ketika pulang. Satu hal lagi Bapak Ibu, teruskan genggaman tangan Kristus itu kepada orang-orang yang sedang butuh kepedulian itu. Mereka yang sebatang kara, mereka yang berjuang dengan sakit mental, mereka yang berjuang dengan sakit fisik, mereka yang bahkan untuk mengangkat tangannya aja udah gak bisa. Pegang tangan itu supaya kuasa Kristus yang kita nyatakan itu juga boleh dirasakan oleh mereka yang membutuhkan kepedulian itu. Amin. Saat hening bagi kita.